Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya itu Reksa Wibowo, NIM saya 10230096. Saya dari kelas 10 2A07 dan kita akan membicarakan korupsi. Mari kita lanjutkan. Apa artinya korupsi? Korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bisa juga suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputkan penyuapan. Ini adalah contoh-contoh korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Dan sekarang saya akan jelaskan masing-masing semua ini. Lanjut. Kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan diri selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Sekarang kita bicarakan suap menyuap. Suap menyuap itu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Penggelapan dalam jabatan itu tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh, penggelapan dalam jabatan penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000, padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Setelah itu, perbuatan curang, yaitu yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan
pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Berikutnya, korupsi itu tidak terbatas. Maksudnya itu tidak terbatas pemerintah gitulah pokoknya. Jadi misalnya polisi, dokter, pedagang, pengusaha, gitulah. Nah, sekarang kita akan membicarakan 3 mega korupsi di Indonesia. Surya Darmadi, Asabri, dan Jiwasraya. Sama warning ya, atau warning. Saya akan bilang saya tidak seluruhnya melihat contohnya, saya cuma ambil sedikit-sedikit itu aja pokoknya. Surya Darmadi, produsen minyak goreng merek Palma. Surya Darmadi awal bulan ini resmi ditetapkan oleh oleh Kejaksaan Agung Kejagung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga rupiah 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilik dari pemilik PT Darmek Group PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008. Raja Tamsir Rachman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-gubernur Riau Anas Mamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap ahli fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negara Pekanbaru memvonis Ana 1 tahun penjara dan denda rupiah 1 juta. Asabri. Kasus dengan korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga rupiah 23 triliun. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus pengusaha asuransi Jiwa Boom lainnya, yakin PT Asuransi Jiwasraya Persero periode 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara juga berdasarkan berhitung BPK mencapai rupiah 16,8 triliun. Besaran hitungan BPK ini beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung Kejagung atau kasus Jiwasraya yakin rupiah 17 triliun. Dari jumlah rupiah 16,8 triliun itu terdiri dari kerugian investasi di saham rupiah 4,65 triliun dan reksadana rupiah 12,16 triliun. Meskipun merupakan dua kasus yang berbeda, temuan pihak berwenang menyebut bahwa jumlah nama terseret dalam dua mega skandal tersebut, misalnya Beni Tujokrosaputra atau Bencok, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, dan Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM). Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi Asabri. Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya (JS) dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai
Ekuitas Jiwasraya negatif rupiah 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih dibanding dengan kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007. Karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstate dan kewajiban yang understate. Pada 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUM. Hasil audit KAP atau KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengkoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba rupiah 2,4 triliun menjadi rupiah 428 miliar. Cara menghilangkan korupsinya. Pertama, memperkuatkan Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuatkan Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan ucapan saya tentang korupsi. Maaf jika ada kesalahan dan pendek, dan semoga ini bisa membantu kalian semua untuk tahu korupsinya dan ya gitulah lah. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.